Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya untuk menyimak saham-saham yang mau kita incar ya. Oke, hari ini market update dulu. IHSG ditutup melemah 0,02 ya. Koreksinya dikit dan bagusnya ada rejection waktu di sesi 2. Jadi closingnya hampir aja hijau. Ya, good. Ada rejection ini, kalau misalkan dilihat pasti IHSG ini candlenya ya bagus lah ya, ada rejection. Coba kita lihat composite, sampai salah. Nah, ini candlenya dia doji nih, doji. Nah, doji candle yang dimana dojinya ini good karena ada buyer yang naikin ke atas gitu ya. Ya, soon IHSG mungkin bisa ke 6.838 karena dia udah rejection nih. Dan volumenya, kalau kita ngelihat volumenya ini 10T yang dimana ya masih cukup baik ya, lebih kecil dari kemarin. Namanya rally kencang 12T, jadi hari ini koreksi sedikit 10T ya, good. Kalau misalnya kita ngelihat juga bahwa foreign masih aja net sell, teman-teman bisa lihat sendiri 204 miliar ya, all market cuma 85 miliar kok, tapi ini udah cukup baik menurut gua. Foreign buy dan foreign sell-nya udah hampir sama 50-50 ya. Hopefully IHSG segera membaik ya. Coba kita bahas saham-saham yang bisa kita bahas. Kemarin gue mau bahas tentang BPTR. BPTR kemarin itu kan naik tinggi ya, gue sebetulnya udah sempet rekam cuman nggak ke-upload, jadi ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini BPTR, kita lihat bahwa kemarin naik kan 16%. Gue udah incer BPTR, gue udah bikin alarm di sini. Alarmnya ini pasti gue bikin kemarin kok. Nah, bikinnya tanggal 17, expirednya tanggal 17 Februari 2023 ya kan. Gue bikinnya kemarin tanggal 17 Januari. Ya, kalau misalkan dia break, gue mau beli. Jadi BPTR singkatnya seperti itu ya. Kalau dia nggak ngebreak di area 420 ya gue nggak beli. Akhirnya hari ini dia ini opennya 376. Kemarin kan close-nya di 376, open naik tinggi 406, terus dibanting turun sampai ke 350, yaitu ARB. Hari ini ARB ya, turun 6,91. Gua nggak beli, belum kebeli karena maunya tunggu dia break 420. Kenapa 420? Ya di resisten high dia yang di sini aja di 7 Maret. Ya, kalau nggak ngebreak ya turunin sampai mana, mungkin berpotensi turun sampai 304, kita nggak tahu juga ya. Kalau misalkan dia jebol dari 328 maka ya berpotensi turun sampai 304. Jadi saham-saham seperti BPTR ini jangan FOMO sekali-kali. Kalau MACD-nya emang cukup baik, stokastiknya masih golden cross. Jadi seperti itu teman-teman untuk BPTR. Gue nggak bahas lebih banyak karena nanti aja, tunggu dia udah kena sini ya. Kita lanjut ke saham yang menurut gue menarik buat kita bahas ya. Yang pertama kita Excel gak tuh? Excel XCL, Excel. Nah, Excel ini kemarin gue sempet bikin di sini tuh ada pola namanya cup and handle, intinya pola reversal yang dia break terus pullback ke bawah. Kalau aliran buy on weakness harusnya entry, target penjualan di 2510. Kalau kalian beli yang trend, ini ada dua opsi. Ini gue hapus dulu ya biar nggak bingung, semuanya gue hapus. Nah, ini juga gue hapus dulu deh, ini udah bikinnya udah lama. Hapus dulu biar clear ya. Jadi kalau untuk si Excel ini kan dia masih dibilang downtrend karena candlenya bergerak di bawah ketiga moving average 200, 100 dan 50. Nah, cuman Excel ini dari beberapa minggu terakhir udah menunjukkan tanda-tanda reversal. Ini mana dengan dia membuat pola cup and handle tadi. Nah, kalau misalnya kita ngeliat seperti ini tuh dia bukan bikin cup and handle lagi, tapi dia udah bikin namanya inverted head and shoulders. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini shoulders ya kan. Ini headnya. Kita lihat. Nah, di sini dia bikin shoulders lagi. Ya. Menurut gue ini Excel cukup baik dengan polanya seperti ini. Kita bisa ngeliat bahwa targetnya kalau dia ngebreak ya, kalau dia break targetnya dia bisa sampai ke 2710 ya.
Tapi sayang sekali hari ini padahal gua berharapnya dia nge-break dan close-nya nggak begini. Cuma nih close candle-nya jelek. Jadi kayak ada mohawk ya, shooting star di resistance. Dia belum berhasil nge-break. So Excel kalau mau beli tunggu dia break 2400. Ya pokoknya close di sini targetnya cukup baik. Mungkin nanti dia akan tertahan di 2490 di dekat moving average 200 ya. Itu yang penting mah kita tinggal nyalin trailing stop aja. Jadi ini menurut gue Excel ya cukup bagus pola reversalnya ya. Nah kalau misalkan itu dilihat dari view yang ini, kalau misalkan kita ngeliat view yang satunya lagi, di sini tuh trennya si Excel udah di break sama dia. Kita lihat ya. Ya ini high. Gue tarik garis tren. Nih ya. Teman-teman bisa lihat lah. Nah kayak begini. Nah sip. Ketahan tren, ketahan lagi resistance, kan? Nah ketahan ngebreak dia kemarin tanggal 3 Januari. Downtrendnya dia di break nih. Trend lainnya yang downtrendnya di break dengan volume cukup bagus dan dia pullback ke area trend yang dia di sini dan buat support di sini. Teman-teman bisa lihat di sini juga support, dia support di sini rejection ada. Dan ya menurut gue Excel bisa kita incar. Ya, kita bisa incar Excel. Tergantung style kalian. Di sini gue akan pasang alarm di sini 2410 karena menurut gue ini udah cukup cakep. Kalau dia break ini berpotensi seperti yang tadi ya. Target ke 2790. Ya, atau ya di sini lah. Di sini juga kita bisa ngeliat bahwa di sini adalah resistance-nya dia tuh. Ya. Nah, di area sini kan. Kalau dia break, menurut gue Excel cukup menarik. Kalau misalnya kita ngeliat MACD cukup menarik karena udah di area positif ya, dan masih terus golden cross. Dan kalau stochastic masih golden cross, dikit lagi berada di jenuh beli. Jadi belinya tunggu break ya. Gue ulangi lagi, tunggu break 2410. Ya, nah mungkin nanti kita bisa jual setengah atau trailing stop lah, nyalain waktu dia udah kena MA200. Karena MA200 pasti akan menghalangi dia. Ya, tapi kalau dia break MA200 harusnya jalannya mudah sekali buat ke 2700. Ya. Ini untuk Excel teman-teman. Kalau kita ngelihatnya ini menurut gue polanya udah cukup baik. Kayaknya dia bisa lah reversal. Oke, coba kita ngelihat Broxum-nya si Excel. Hari ini itu dia small akum. Ya, small akum, ZP, YP. Coba kita ngelihat juga langsung foreign-nya gimana. Untuk Excel sendiri. Excel tuh ya diakumulasi sama foreign 7,6 miliar. So, menurut kalian Excel bisa gak kita masukin portfolio? Bagikan pendapat kalian di komentar ya teman-teman. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Sliss. Sebelum Sliss kita mau bahas ini deh, Tower yang ya masih berhubungan lah ya, TOWR. Nah TOWR ini juga cukup baik. Kemarin dia kan kita tahu sendiri di Juni dia terbang begitu tinggi. Kita ukur koreksinya dia dengan Fibonacci ya. Fibonacci dia turun di 0,5 rebound, turun lagi mau ke 0,382 rebound. Dan sekarang sebetulnya tower ini dia bikin sideways. Sekarang sidewaysnya dia kita tunggu aja apakah dia ngebreak dari sidewaysnya. Kalau nggak break ya jangan di entry, kalau break ya entry gitu ya. Ini waktu itu gue bilang kalau kalian aliran buy on weakness sebetulnya beli di sini cukup oke. Dengan target jualnya nggak usah jauh-jauh di 1180. Hari ini naik kan 2,6% ke 1170. Kalau gue belum beli, honestly gue belum beli sama sekali, belum punya barang. Gue nunggunya dia break 1190. Kalau dia break 1190, potensinya dia bisa ke 8% ke 1300, atau dia bisa ke 1250 dulu, 1250 dulu sebelum dia ke 1300 ya. Itu mah kalau udah floating pokoknya tinggal trailing stop aja ya. Ini untuk tower. Kalau misalnya kita ngelihat MACD-nya sama, menariknya seperti Excel. Stochastic juga sama, golden cross. Cukup menarik ya. Semoga dia bisa break, kita entry. Kalau nggak break pun juga nggak apa-apa sih. Gue nggak beli juga gitu ya. Pokoknya kita mah ya nurut aja sama price action. Jangan kita gambling mencoba-coba. Ya, oke. Nah, ini kita ngeliat nih tower gimana nih Broxum-nya. Big akumulasi, ZP beli, YU, AK beli. Nah, akumulasinya cukup bagus. Coba kita ngelihat foreign tower. Nah,
Tower hari ini juga diakumulasi 9,9 miliar teman-teman. Jadi cukup menarik ya. Candlenya menarik tuh, candle river masih sangat uptrend, ini masih uptrend loh. Dia udah berhasil close di atas EMA 100. Masih cukup baik. Koreksinya pakai Fibonacci masih sangat oke, dan hal yang wajar koreksi. Karena dia kenaikannya kemarin dari bulan Juni sampai September udah 47%. Oke. Nah, ini untuk Tower. Menurut kalian Tower menarik ke buat kita masukin ke portfolio kita? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, gue mau minta tolong buat support channel ini dengan cara like video ini dan subscribe ya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Tadi yang gue mau ngomongin Sliss ya, Sliss. Kita coba bahas. Nah, Sliss ini sebetulnya kalau kalian nggak tahu, Sliss ini adalah perusahaan yang bergerak di seperti motor listrik gitu ya. Kalian yang nyewa-nyewa itu ada Sliss ya. Walaupun banyak, ya Sliss salah satunya lah ya yang memperantarai motor listrik. Ya, Sliss ini downtrend. Gue mau ngulangi, Sliss ini downtrend parah dari 2021 31 Agustus. Sebelumnya dia pernah terbang tinggi. Waktu itu gue sempet lumayan gede nih di 2021 nih. Waktu itu dapat berapa puluh persen lah ya. Dia dalam setengah tahun dia naiknya udah 157 habis itu dia turun parah sampai ke orang gila. Nah, di sini juga ada beberapa orang yang gue tahu dia nyangkut di Sliss, dia beli di 13 ribuan. Minusnya udah kayak orang gila lah ya. 98% kayak gitu ya. Ya, makanya menurut gue cut loss itu sangat penting ya, begitulah ya. Nah, terus Sliss kelihatan dia mau tanda-tanda reversal. Ya, tanda-tandanya gimana? Nah, tanda-tandanya adalah dia mesti close wajib candlenya di atas ketiga moving average 50, 100 dan 200. Ya. Jadi kalau misalkan dia ngebreak, jadi ini kan gue pernah bikin support and resistance di sini, jadi gue coba delete dulu. Nah, ini gue coba gambarin yang baru ya. Ini adalah resistance-nya dia yang sekarang. Yang dimana resistance dia berlaku juga di MA 200. Kalau dia ngebreak di sini, yang itu which is di 300 segini lah ya, 320. Oke, gue bikin 320. Nah, ini menurut gue menarik buat kita entry Sliss. Ya, nanti kita bikin plan seperti ini. Oke. Nah, cuman stop lossnya emang lebar karena range harganya Sliss ini ya dikit dia. Tapi worth it gak menurut kalian? Silakan. Ya, jadi pokoknya kalau dia ngebreak 320, ya, gue bikin gini, dia tuh berpotensi menuju ke resistance berikutnya di 486. Kalau break, kalau enggak ya enggak gitu ya. Nah, terus kita bikin stop loss di sini 234, 26%. Tapi risk and rewardnya ya 1:2. Ya, kalian tinggal ukur aja. Nah, emang rada lebar karena potensi profitnya juga lebar, 52% untuk Sliss ya. Jadi benar-benar mesti nunggu break ya. Kalau kalian nggak apa-apa, nggak usah nunggu break EMA 200 beli ya, silakan. Kalau gue pribadi gue nunggu break trend line-nya dia ya. Ini MACD-nya dikit lagi mau ke area plus. Stochastic menarik nih, golden cross, semoga dia bisa ngebreak. Walaupun kalian yang buy on weakness, kalau kalian punya aliran buy on weakness, sebetulnya kalian bisa seperti ini. Umumnya resikonya lebih kecil, tapi spreadnya ya sebetulnya sama-sama aja sih ya, kayak gini. Jadi kalian beli di moving average 50 kan di 252 ya. Kita ngeliat deh dulu, lihat broksumnya sih, Sliss dulu. Sliss hari ini malah big distribusi ya, karena hari ini turun 3% gitu ya. Misalkan average mereka 256 ya, kalau kalian beli di 252 lah, di moving average 50 252, stop lossnya di support yang di sini ya, tipis ya, berarti 6% ya. Dengan spekulasi buy, target jualnya di 292, atau kalau emang ini kegedean ya di EMA 200 lah. Kan dia berapa kali kena EMA 200 turun, jadi di EMA 200 di 274 ya. Risk and reward 1:3, dan dia
terserah kalian. Kalau gue pribadi gue tetap di sini ya, karena kalau dia berhasil nge-break EMA 200 menurut gue selis cakep bener. Tapi kalau dia nggak berhasil ya berpotensi turun lagi ya. Ini hopefully dia bisa nge-break lah ya. Oke. Ini untuk selis teman-teman. Kalau kita ngomongin foreign, kita cek aja langsung. Foreign sebetulnya ya dikit lah uangnya di selis. Hari ini sell 1 miliar, kemarin beli 1,4. Jadi ya sebegitu-begitu aja ya. Itu untuk selis. Lanjut ke saham berikutnya yaitu MEDC. Nah, MEDC ini cukup menarik sih karena dia bikin flag ya. Teman-teman tahu ini pola apa ya? Ini pola bullish lah ya. Dia naik, dia koreksi. Ini adalah koreksi yang sangat biasa sekali, wajar banget karena dia habis naik tinggi. Naiknya berapa persen? Kita lihat. Nih, kita lihat nih. Sorry. Kita lihat naiknya 121% ya. 120-an persen. Koreksinya cuma berapa persen? 20%. Ini sangat wajar sekali. Dan ini saham masih sangat uptrend. Ya. Kapan entry-nya? Gua pribadi yang kalau dia break 1225, 1235 sorry. Ini jadi gue pasang alarm nih 1240 mau entry di sana. Kalau beberapa temen gua yang sama-sama gitu ya buy on breakout, pasti ada yang entry di 1165 karena dia bilang oh ini udah nge-break dari pola ininya ya. Oke aja. Ada juga yang beli di 1130 karena dia udah nge-break di sini ya oke aja. Kembali ke plan masing-masing. Ya kalau dia beli di sini juga dia udah floating profit. Ya kalau gua nunggunya di 1240. Kembali ke style. Tapi lagi-lagi ini MEDC masih sangat uptrend sekali teman-teman. Kalau misalkan kita ngikutin teori ya, kalau misalkan dia nge-break pola flag ini maka targetnya masih sangat jauh yaitu di 2200 ya. Which is berapa nih kalau kita entry di sini targetnya 77% ya. 77% berpotensi 77%. Ya menurut kalian menarik gak buat dilirik nih si MEDC? Bagi pendapat kalian ya mengenai MEDC. Nah kalau misalkan Broksum kita nggak bisa ngeliat sehari 2 hari karena ya ini kita mau ngeliat nih selama periode sideways ini 8 November sampai ke 13 Januari. Kita lihat ya. 8 November. Ya, ini masih netral dan small akum BB. Ya, jadi ini volumenya waktu konsolidasi ini volumenya kecil loh. Naiknya dengan volume gede tak. Koreksinya volume kecil. Lihat. Volumenya kecil-kecil. Ya, jadi menurut gue sih cakep untuk MEDC. Kita ngelihat foreign hari ini distribusi cuma 4,2 miliar, kemarinnya akumulasi 5,6 miliar. Ya lagi-lagi kembali ke pandangan kalian, bagi pendapat kalian untuk MEDC ini. Oke, teman-teman sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga ini bisa membantu kalian ya, dan mohon bantuannya sekali lagi buat subscribe dan like video ini, dan see you in the next video. Bye bye.